Hey, freak. Halo guys, selamat datang di channel Kumpulan Drama. Wednesday memasuki sekolah. Orang-orang di sana menatapnya sinis dan takut. Ia dikenal aneh dan menyeramkan. Saat ia membuka lokernya, ia dikejutkan dengan adiknya yang sedang terikat. Ia bertanya, siapa yang melakukan ini? Sang adik pun menjawab, ia tidak tahu. Saat ia menyentuh tangan adiknya, tiba-tiba ia mendapat penglihatan tentang pelaku yang membuli adiknya. Tak terima dengan bulian itu, ia pun langsung menemui mereka untuk balas dendam. Sesampainya di sana, ia tak segan-segan melepaskan sekantong ikan piranha ke dalam kolam renang. Mereka pun kabur. Namun sayangnya, salah satu dari mereka terkena gigitan ikan piranha. Akibatnya, Wednesday dikeluarkan dari sekolah. Hingga terpaksa, ia harus masuk ke sekolah lain. Orang tuanya pun mengantarkan Wednesday ke sekolah barunya. Sekolah itu bernama Nevermore Academy, di mana sekolah itu adalah sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki kemampuan abnormal. Tempatnya gelap dan jauh di dalam hutan. Sesampainya di sekolah, mereka disambut oleh kepala sekolah. Setelah itu, Wednesday kemudian diantarkan ke asrama Abelia. Di sana ia dikenalkan dengan teman sekamarnya. Saat berkeliling sekolah, temannya memperkenalkan 4 geng utama di Nevermore. Mereka adalah Taring, Bulu, Batu, dan juga Sisik. Ia sendiri tergabung dalam geng Bulu karena ia adalah serigala. Orang tuanya pamit untuk pulang. Sebelum pergi, sang ibu memberikan hadiah kalung dan sebuah bola kristal sebagai penghubung di antara mereka. Tak lupa juga mereka meninggalkan sebuah potongan tangan bernama Ting yang dijadikan sebagai mata-mata untuk mengawasinya. Daerah dekat Nevermore bernama Jericho akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan misterius. Korban dari pembunuhan itu biasanya hancur terpotong-potong seperti diserang binatang buas. Para polisi juga sampai saat ini belum bisa menyelesaikan kasus ini. Inspektur polisi curiga kalau kasus ini ada hubungannya dengan Nevermore. Keesokan harinya, Wednesday mengikuti kelas sanggar. Di sana ia bertemu dengan Bianca, yang merupakan ketua geng Sisik. Bianca berkata kepada pelatihnya, sampai sekarang ia belum menemukan lawan yang sepadan dengannya. Mendengar itu, Wednesday langsung mengajukan diri untuk melawannya. Mereka pun bertarung tanpa menggunakan helm. Siapapun yang terluka terlebih dahulu akan dinyatakan kalah. Awalnya Wednesday mampu mengimbangi Bianca, walaupun pada akhirnya Wednesday harus menerima kekalahan karena Bianca terlebih dahulu melukainya. Ia pun pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Setelah keluar, tiba-tiba patung burung jatuh ke arahnya. Beruntungnya, ia dibantu oleh Sapphire, seorang siswa tampan sekaligus sebagai seniman di sekolahnya. Di waktu luang, Wednesday selalu menyempatkan dirinya untuk menulis. Saat menulis, ia menemukan Ting. Ia tahu kalau Ting dikirim oleh orang tuanya sebagai mata-mata. Karena sudah ketahuan, Wednesday memberikan Ting 2 pilihan, mau dikurung selama 1 semester penuh atau menjadi anak buahnya. Karena tak mau tersiksa, Ting akhirnya terpaksa memilih pilihan kedua. Keesokan harinya, Wednesday dibawa ke kota Jericho. Di sana ia dipertemukan dengan psikiater. Seperti biasa, ia benci bertemu psikiater. Ia pun memutuskan untuk kabur lewat jendela. Karena tergesa-gesa, ia tak sengaja menabrak seorang bapak-bapak yang dalam penglihatannya akan mati karena kecelakaan. Setelah itu, ia pun masuk ke dalam sebuah coffee shop. Di sana ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Tyler. Ia meminta tolong agar Tyler mengantarkannya ke stasiun. Tyler memintanya untuk menunggu. Saat ia sedang menikmati secangkir kopinya, anak wali kota bernama Lucas bersama teman-temannya menghampiri Wednesday. Mereka marah karena Wednesday menghina gaya berpakaian mereka. Hingga perkelahian pun terjadi. Tak disangka ia mampu mengalahkan mereka sendiri. Lalu inspektur polisi pun datang. Ia terkejut karena Wednesday mampu mengalahkan 3 anak sekaligus. Karena keributan itu juga, Wednesday ketahuan sehingga kepala sekolah datang menjemputnya. Setelah mengetahui bahwa Wednesday adalah putri dari Gomez Addams, inspektur polisi berkata bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Mengetahui ayahnya adalah seorang pembunuh, Wednesday menghibur diri dengan bermain selo sendirian. Di saat yang bersamaan, seorang pria bernama Rowan memasuki ruangan dan merobek salah satu gambar yang ada dalam sebuah buku. Lalu Wednesday mengirim Ting menemui Tyler untuk memberikan nomor teleponnya. Melihat itu, Tyler terkejut dan takut. Walau begitu, ia tetap berusaha untuk tidak takut. Wednesday menyuruh Tyler untuk menghubunginya. Ia ingin menagih janjinya yang ingin membantunya untuk kabur. Kebetulan besok malam ada acara festival Fanan. Ia ingin memanfaatkan momen itu untuk kabur ke stasiun.
Wednesday dan Tyler kemudian bertemu di festival itu. Tyler menunjukkan catatan kepolisian tentang ayahnya, yang mungkin saja bisa membantunya untuk mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan ayahnya. Lalu saat mereka berangkat ke stasiun, Lucas dan teman-temannya lagi-lagi datang menghadang Wednesday untuk balas dendam. Mereka pun kabur ke arah keramaian. Saat kabur, Wednesday tak sengaja menabrak Rowan. Ia pun mendapat penglihatan kalau Rowan akan segera mati. Karena itu, Wednesday memilih pergi menyusul Rowan agar ia bisa menyelamatkannya. Sesampainya di sana, bukannya kata terima kasih yang ia dapatkan. Rowan justru menyerang Wednesday dengan kekuatannya. Rowan berkata ia akan membunuhnya. Hal ini ia lakukan demi menyelamatkan semua orang. Dan ternyata Rowan jugalah orang yang menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday. Semua ini bermula saat Rowan melihat potongan gambar gadis berkepang yang mirip dengan Wednesday. Ibu Rowan yang merupakan peramal berkata bahwa gadis itu harus dibunuh. Tiba-tiba monster itu pun datang dan menyelamatkan Wednesday. Setelah ia mencabik-cabik tubuh Rowan, ia pun pergi begitu saja. Inspektur polisi bersama rombongannya langsung datang ke sana untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Secara misterius, mayat Rowan tiba-tiba menghilang. Orang-orang berpikir bahwa Wednesday telah berbohong. Wednesday berusaha meyakinkan mereka. Ia merasa ada yang sengaja menutupi kematian Rowan atau ingin menutupi keberadaan si monster. Di tengah perbincangan tersebut, Rowan yang sudah mati tiba-tiba ia kembali ke sekolah dengan tubuh yang baik-baik saja, layaknya seperti tidak terjadi apa-apa. Wednesday bingung, namun ia tetap akan membuktikan semua perkataannya. Mulai saat itu, ia memulai penyelidikan. Ia berusaha bertemu dengan Rowan, namun kepala sekolah berkata kalau Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah. Wednesday menemui Xavier untuk bertanya tentang Rowan. Namun pertanyaan itu dibalas pertanyaan kembali. Ia penasaran dengan hubungan Wednesday dengan Tyler. Ia berpesan agar ia menjauhi Tyler karena ia bukanlah pria yang baik. Dari raut wajah Xavier, ia terlihat cemburu dengan kedekatan Wednesday dan Tyler. Namun ia menghiraukan hal itu karena saat ini ia ingin fokus menyelidiki kasus Rowan. Ia pun mengirim Ting untuk membuntuti Rowan. Saat Rowan masuk ke toilet, Ting pun kehilangan jejaknya. Ternyata Rowan telah berubah menjadi seorang laki-laki dan berubah lagi menjadi kepala sekolah. Hal ini membuat Wednesday semakin curiga. Wednesday kemudian pergi ke tempat Rowan dibunuh. Tiba-tiba Tyler menariknya. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat festival itu. Wednesday kemudian menceritakan segalanya. Tyler mempercayai perkataan Wednesday. Ditambah lagi, saat itu mereka menemukan kacamata Rowan di TKP. Setelah itu, Wednesday pergi ke sekolah dan menyelidiki kamar Rowan. Ia ingin mencari buku tempat potongan gambar yang Rowan berikan. Namun buku itu tak ia temukan. Dan tak sengaja ia melihat perdebatan antara Bianca dan Xavier karena kedekatannya dengan Wednesday.